Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Jumat 7 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus kepada kita semua. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara dan saudariku seiman, ketika membaca Injil, saya teringat pengalaman yang sering saya sharingkan dulu. Pengalaman ketika masih berada di tanah misi di Papua Nugini. Dalam satu persiapan terakhir sebelum konfirmasi, ketika Bapak Uskup mau bertemu dengan para calon untuk Krisma, beliau bertemu mereka dan beliau katakan demikian, tentunya kalian semua hafal 10 perintah Allah. Sekarang saya ingin tanya, dia katakan demikian, perintah ke-11. Tentunya semua bingung. Saya pun pada saat itu bingung. Dia lanjutkan, perintah ke-11 ini perintah yang paling utama hemat saya. Saya semakin bingung, saya belum menangkap apa yang dia maksudkan. Tidak ada seorang pun dari anak-anak muda ini yang kemudian bisa menjawab dia. Kemudian dia katakan demikian, perintah yang ke-11 itu datang dari Tuhan Yesus. Apakah perintah itu? Belum satu pun juga yang menangkap. Akhirnya dia katakan, dia jawab sendiri untuk kami semua, perintah ke-11, kasihilah seorang akan yang lain. Semua akhirnya tersenyum. Semua akhirnya menangkap apa yang dimaksudkan oleh Bapak Uskup. Dia kemudian lanjutkan, peristiwa konfirmasi penguatan adalah peristiwa yang menguatkan kita kembali untuk hidup saling mengasihi. Saudara dan saudariku seiman, kemarin kita berbicara mengenai kasih. Kasih adalah corak dasar, corak utama dari hidup seorang Kristiani. Hidup kasih membuat kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau kita hidup saling mengasihi, kita hidup dalam kasih, kita benar pengikut Kristus. Dalam Injil hari ini, saudara dan saudariku, Yesus mengundang untuk lebih memahami soal kasih itu. Pertama, Yesus minta supaya para muridnya atau semua yang percaya kepadanya untuk hidup saling mengasihi. Dan pendasarannya dari mana? Pendasarannya adalah karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi semua yang percaya kepadanya. Kedua, pembuktian dia bahwa dia begitu mengasihi para muridnya dan semua yang percaya kepadanya adalah dengan pengorbanan nyawanya, dengan membawa keselamatan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ketiga, hal penting yang harus disadari dalam hidup saling mengasihi adalah bahwa kita, setiap murid Tuhan yang percaya padanya, kita adalah sahabatnya, kita adalah sahabat Tuhan. Dan bahkan lebih dari itu, Tuhan sendiri yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan sembarang loh. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih kita. Keempat, karena kita orang-orang pilihan yang dikasihinya dan yang adalah sahabatnya, maka dari itu kita juga diutus untuk pergi mewartakan kasih dalam hidup saling mengasihi. 4 poin tersebut
saudara dan saudariku, yang Yesus mau tekankan kepada kita dalam hubungannya dengan kasih, dalam hubungannya dengan perintah yang Dia bawa buat kita semua yang percaya kepadanya, yang mengikutinya di jalan kemuridan ini. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah hidup dalam kasih, tidak mudah hidup saling mengasihi, karena memenuhi hukum kasih Tuhan, menuntut totalitas, menuntut komitmen, dan menuntut kesetiaan. Dan lebih dari itu, menuntut iman dari kita, menuntut kepercayaan kita pada apa yang Yesus perintahkan itu, pada sabdanya, pada perintahnya, ya hidup saling mengasihi. Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku sudah mengasihi kamu. Saudara dan saudariku, walaupun berat, walaupun tidak mudah, tapi kita terus berjuang untuk hidup saling mengasihi, karena kita adalah murid-murid Tuhan, karena kita adalah murid-murid Kristus. Dan dengan hidup saling mengasihi, kita akan mengatakan kepada dunia, mengatakan kepada orang-orang, kita tinggal dalam kasih Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, sanggupkah kita, beranikah kita untuk hidup terus saling mengasihi? Beranikah kita untuk menunjukkan bahwa kita dengan hidup saling mengasihi, kita mau mengantar banyak orang untuk percaya pada Allah yang adalah kasih. Tuhan adalah cinta, Dia yang sudah mengasihi dan mencintai kita. Mari kita berjuang terus, jangan pernah putus asa, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada kita dalam hidup saling mengasihi ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala kasih dan rahmat kasih yang sudah kami terima. Terima kasih untuk hukum saling mengasihi yang sudah kami terima dari Putra-Mu. Bantulah kami untuk selalu setia dan berkomitmen untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Tolonglah kami hidup selalu dalam kasih itu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian semua yang kita sayangi, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.